Halo adik-adik semuanya, apa kabar kalian hari ini? Apakah kalian sudah tidak sabar menanti-nantikan liburan yang sebentar lagi tiba? Nah, begitu juga dengan teman baru kalian yang bernama Dio. Nah, Dio ini memiliki hobi loh adik-adik yang mirip-mirip dengan kalian, yaitu main gadget atau computer games. Nah, pada saat itu di siang hari yang terik itu, uh, Dio ada di rumahnya. Dia asik mabar atau main bareng computer games dengan teman-temannya. Namun, tiba-tiba listrik di rumahnya mati adik-adik. Wah, hati Dio sedih sekali, kecewa, kesel. Aduh, aku lagi asik banget tuh main. Aduh, listrik kok pakai mati sih, padahal aku hampir menang. Aku jadi penasaran, dari mana sih datangnya listrik ini? Tiba-tiba Dio teringat, dia pernah membaca di buku IPA-nya, cuman baca sekilas sih, tentang perjalanan listrik sampai kepada rumah-rumah. Nah, karena penasaran, Dio ingin kembali membaca bukunya. Ya adik-adik, lalu dia membuka buku dan mendapatkan bahwa listrik itu didapatkan dari pembangkit-pembangkit listrik. Salah satunya pembangkit listrik tenaga angin atau bayu. Ya, bayu itu adalah angin ya adik-adik, nama lain dari angin. Jadi PLTB, pembangkit listrik tenaga bayu. Nah, di PLTB itu angin dimanfaatkan untuk memutar kincir. Nah, makanya PLTB itu biasanya akan didirikan di tempat-tempat yang banyak anginnya, seperti di pantai-pantai ya. Kalau di Bali ada satu tempat namanya Nusa Penida. Di sana terdapat pembangkit listrik tenaga bayu atau angin. Nah, angin yang memutar kincir ini akan memutar baling-baling pada generator. Ya, ada generator. Nah, generator itulah yang mengubah energi kinetis atau energi angin, energi gerak menjadi energi listrik. Ya, energi listrik itu kemudian adik-adik akan disalurkan ke saluran udara tenaga ekstra tinggi atau biasa disingkat dengan SUTET. Iya, SUTET itu biasanya ada, pernah kalian lihat ya, di jalan-jalan besar yang ada tiang-tiang atau tiang bentuknya seperti menara-menara besi yang tinggi dan besar itu. Nah, dari situ listrik tersebut akan didistribusikan ke gardu-gardu listrik yang biasanya tidak jauh dari wilayah perumahan atau perkantoran. Nah, dari situlah listrik tersebut akan dialirkan ke tiang-tiang pemancar listrik ya, seperti yang mungkin kalian lihat di depan rumah kalian. Nah, dari situlah baru kalian akan mendapatkan energi listrik yang disalurkan ke rumah-rumah penduduk, termasuk rumah kalian dan juga rumah Dio. Ya, selesai membaca itu, tiba-tiba listrik di rumah Dio biar menyala lagi, sehingga hati Dio yang tadinya sedih adik-adik, bentar ya, hati Dio kembali menjadi senang. Menjadi senang adik-adik hatinya Dio, karena dia bisa kembali bermain komputer dengan teman-temannya. Namun Dio berpikir, wah ternyata perjalanan listrik itu cukup panjang dan rumit ya adik-adik. Cukup rumit dari
pembangkit listrik sampai ke rumah-rumah. Berarti aku harus menghemat listrik seperti yang diajarkan oleh orang tuaku dan guru-guruku. Ya, lalu apa dong yang bisa dilakukan Dio dan teman-teman apabila tidak bermain komputer atau gadget? Mereka bisa bermain di luar, seperti bermain sepeda, bermain kejar-kejaran, atau bermain bola bersama teman-teman. Pasti akan lebih menyenangkan, ya, karena badan menjadi sehat, pikiran juga menjadi lebih cemerlang pada saat kita berolahraga atau bergerak, ya adik-adik. Demikian sedikit cerita tentang listrik dari Kak Dina. Kak Dina berharap kalian pun menjadi seperti Dio, menjadi seorang anak yang senang menghemat listrik. Dah.